Yesus 100% manusia, 100% Tuhan ya. Coba Bang, sekarang coba jelaskan sisi keilahian Yesus tanpa melibatkan kemanusiaannya. Kalau dia memang Tuhan. Silahkan Anda menjelaskan sisi keilahian Yesus tanpa sedikit pun melibatkan sisi kemanusiaannya dan tanpa melibatkan sang sumber. Silakan. Silakan Bang. Iya, dalam kitab Matius kan banyak mujizat-mujizat yang Bang, dilakukan. itu mukjizat itu atas kehendak Bapak, Bang. Yang saya minta nih Bang nih, Anda menjelaskan sisi keilahian atau ketuhanan Yesus tanpa melibatkan sisi kemanusiaan dan tanpa melibatkan Bapa. Ya Kan nggak dia bisa Tuhan. lah, Nah, Kak. bisa. Nggak bisa lah, Nah, karena itu berarti ada kalau tidak hubungan. bisa, Yesus bukan Tuhan. Di saat kita Enggak. menggambarkan Allah Bapa, Sang Sumber, kita bisa tanpa melibatkan kemanusiaannya dan tanpa melibatkan Yesus. Tapi kenapa di dalam Anda mengatakan Yesus Tuhan dan manusia, Anda tidak bisa menjelaskan ketuhanan Yesus tanpa melibatkan kemanusiaan dan tanpa melibatkan Sang Sumber. Iya, Yesus datang ke dunia ini. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Iya, Yesus datang Kalau ke Anda dunia. kalau saya minta Anda menjelaskan kemanusiaannya tanpa melibatkan ketuhanannya bisa. Yesus makan, Yesus minum, Yesus buang air kecil, Yesus sakit, itu sisi kemanusiaannya. Coba kalau itu Tuhan, jelaskan sisi ketuhanan Yesus tanpa melibatkan kemanusiaan dan tanpa melibatkan sang sumber. Karena dia Tuhan. Tuhan itu kan maha menciptakan segala sesuatu, maha segalanya. Seharusnya bisa, Bang. Kalau Anda tidak bisa menjelaskan itu, gugur ketuhanan Yesus. Bukan seperti Iya, itu. karena Bang, ini tadi kan memang 100% manusia, 100% Tuhan. Berarti ada Oh, dua ratus sebentar, persen. Kak. Dia bukan Kalau dua bukan ratus 100%. persen, Bentar. Nggak, sebentar, sebentar. kalau 200% berarti dua sosok, Bang. Ada dua sosok berarti dia dikatakan 100% manusia dan 100% Tuhan. Berarti saya akan mengatakan Yesus juga 100% bukan manusia, Yesus 100% bukan Tuhan. Itu bisa dikatakan seperti itu. Dan Anda menyatakan 100% manusia, berarti dia 100% bukan Tuhan. Dan Anda mengatakan di saat itu dia 100% Tuhan, di saat itu dia 100% bukan manusia. Di saat Anda sudah memberikan standar 100% manusia dan 100% Tuhan, seharusnya Anda bisa menjelaskan. Seharusnya Anda bisa menjelaskan ketuhanan Yesus tanpa melibatkan kemanusiaannya. Karena 100% Anda mengatakan, bukan 50%. Jelasin, Bang. Kalau Anda tidak bisa menjelaskan itu, berarti bisa dikatakan gugur ketuhanan Tuhan. Kita pakai logika aja. 100% ditambah 100% itu 200%. Kalau kita bagi dengan 100 dibagi 200 per 100 itu 2, Bang. Bukan 1. Berarti Anda sudah bisa menggambarkan sisi ketuhanan Yesus tanpa melibatkan kemanusiaannya dan tanpa melibatkan sumber. Tuhan itu maha segalanya. Jelaskan, Bang. Iya, baik Kak Susan. Baik, iya. Penjelasannya gini. Pertama, Yesus itu bukan 100% Tuhan, bukan 100% manusia. Oke, izin. Tapi, Saya keep dulu sebentar. Sebentar. Tadi saat Anda diskusi, Kak Munaila mendengarkan baik nggak? Ya, Ya, tadi ada statement dia Yesus 100% manusia, 100% Tuhan kan? iya. Tadi itu dia mengatakan Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Ya, tanggung jawab dengan omongannya. Sekarang kamu mengatakan tidak Yesus bukan seperti tadi. 100% manusia, bukan 100% Tuhan. Ya, Bagaimana ya? kamu mengatakan bukan lagi di sini. Gimana? Kok Yes. nggak konsisten, Bang Ya, Heloloya? saya minta tanggung jawab dari statementmu tadi. Karena biarpun saya diam, saya memperhatikan orang bicara. Saya menyimak. Silahkan Bang Halil, tanggung jawab dengan statement Anda barusan. Silakan. Karena tidak ada satupun data dalam Bible yang mengatakan Yesus 100% dan 100% Tuhan. Itu abang yang mengatakan. Yuk. Tanggung jawab dengan omongannya di saat Anda mengatakan 100% Tuhan, Anda harus bisa
menjelaskan ketuhanan Yesus tanpa melibatkan sisi kemanusiaan dan tanpa melibatkan Allah Bapa. Oke. Iya, maksudnya saya ingin menjelaskan dulu arti 100% itu. Ya, 100% itu, ya kan, kalau sempat saya menyebutkan berarti kesilapan saya. Sebenarnya bukan 100%, sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya Oke, manusia. 100% dengan sepenuhnya bedanya apa, Bang? Beda lah. Sepenuhnya, Bang, nih, saya bukain. Bang, saya lulusan bahasa Indonesia, Bang. Paling baik, Bang. Kalau Iya, sepenuhnya, saya juga nih, Bang. bahasa Kalau Indonesia sepenuhnya, dulu. berarti dia penuh. Kalau bilang, oh setengah penuh, itu beda hal. Berarti cuma setengah. Kalau sepenuhnya itu sama aja dengan 100%. Iya, Itu sama artinya aja dengan tidak. 100%, Bang. Jangan rubah kalimat. Yang lain di mute dulu ya. Ayo. Ayo, Bang. Iya, artinya Nih, kan nih, nih, gini. nih, nih, nih. 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 Ayo, Bang. Lanjutin nih, saya punya data nih. Iya, artinya gini, kalau kita berbicara sepenuhnya, ibarat kita membuat teh teh manis lah kita bilang kan, itu kan bisa kita katakan sepenuhnya gula, sepenuhnya air, sepenuhnya Iya, bubuk berarti teh. kalau gelas sepenuhnya Kan gelas bukan itu berarti, gula, sepenuhnya gelas itu air, sepenuhnya gelas itu teh. Begitu. iya kan bukan gitu artinya Iya, juga kan. seperti itu, Bang. Itu bahasanya begitu. Pelan-pelan Ibu, pelan-pelan Ibu. Ayo, Bang, jangan dirubah kata-katanya, yuk. Ayo, Bang. Iya, kan saya Iya, Bang. ingin menegaskan kembali. Jangan ini, Bang. Bang Lama loh itu Artion, artinya. kamu jangan seperti ini, Bang. Aku turunkan ya. Kau takutnya kamu Muslim atau Kristen, aku nggak tahu. Naik di sini jangan seperti itu. Kecuali kamu izin mau minta data, kamu boleh seperti itu. Nih, Kakak ganteng sepenuhnya multi artinya ya naik. secara lengkap, sempurna, atau total. Ya, udah naik ya Iya. kakak ganteng. Sama, sepenuhnya dan 100% sama, Bang. Di mute dulu kakak ganteng ya. Ayo, jangan Anda pikir Anda merubah kata, saya tidak tahu makna. Saya lulusan bahasa Indonesia terbaik nih. Iya, Setiap kalau Anda merubah kata, artinya dan diksinya tetap sama. Jaringanmu kakak Anda ganteng. rubah tapi mengandung makna dan arti yang sama. Ayo, silakan. ya kan gini dia kalau kakak masih Bang, berpemahaman itu seperti itu diksinya nggak sama. apa-apa. Itu diksinya gini, Bang. Sepenuhnya dan 100% itu diksinya berbeda. Tetapi kalau kita cermati dengan baik maknanya, kalau yang tersiratnya tuh hampir sama. Maknanya sama. Jadi Anda mau main kata-kata sama aku nggak bisa. Enggak, Sekarang jelaskan 100% ketuhanan Yesus tanpa melibatkan kemanusiaan dan tanpa melibatkan sang sumber. Silakan, Bang. iya saya nggak mau Sepenuhnya saya dan nggak mau pakai udah kata bilang loh, Bang. 100% lagi. Saya pakai Oh, kata sepenuhnya. sama. Sama aja bang, haleluya sama Nih, aja. sepenuhnya. Enggak, menurut Sepenuhnya pemahaman saya Tuhan. beda Nih, itu Bang, dengerin, Bang. kasusan. Nih, Anda Sama kan yang aja, ngomong Bang. sepenuhnya. Ini bukan kata saya nih, Bang, nih ya. Nih, Bang. Secara lengkap, sebenarnya artinya secara lengkap, sempurna, atau total. Ini menunjukkan bahwa sesuatu dilakukan atau terjadi dalam batas yang paling luas, tanpa ada bagian yang tertinggal. Berarti 100% juga. Baik, saya mau jelaskan sedikit ya bahwa Yesus itu Perbaiki jaringanmu dulu kakak. 100% manusia dan 100% Perbaiki jaringanmu dulu kakak. Iya, sinyalnya putus. Iya udah kakak, sinyal kedengaran suara putus-putus. saya jelas. Sinyalnya putus-putus. Belum, Suaranya masih nggak putus-putus. jelas. Ya, cari sinyal dulu, Bang. Sinyalmu merah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Muhammad. Sinyalmu merah kakak, diperbaiki dulu. Nih, Bang. Abang bilang sepenuhnya itu berbeda nih. Ini bukan kata saya nih. Tuh. Sepenuhnya artinya secara lengkap, sempurna, atau total. Ini menunjukkan bahwa sesuatu dilakukan atau terjadi dalam batas yang paling luas, tanpa ada bagian yang tertinggal. Gimana? Oh, merah lagi. Belum, jaringanmu masih merah kakak, diperbaiki dulu. Mungkin Gimana? pakai wifi Oh, atau iya, pakai kamu bilang data. nggak ada. Gimana? Udah bagus host ya. Ya, Udah bagus sekarang dah. udah bagus oke. Ya. Halo. Udah Oke. bagus silakan. Ah, Silakan.
Saya mau jelaskan sedikit ya bahwa ketuhanan itu, Tuhan itu memang 100% manusia dan 100% dia Tuhan. Dimana Oke, kita bisa tadi melihat bang, bahwa sebentar bang. Tadi namanya Pakai data manusia ya, itu pakai dia data. tidak Bentar bisa bang, berbuat izin dulu apa-apa. bang. Saya tadi pertanyaannya supaya Ya, nggak bias lagi. izin dulu, Bu. Bentar, Saya juga tadi tidak setuju kalau 100% manusia, 100% Tuhan. Manusia bentar tetap bang Muhammad, manusia, Tuhan bentar. tetap Saya tadi Tuhan. punya pertanyaan bang. Coba jelaskan bang. Satu-satu ya Ya, teman-teman. coba jelaskan Yang bang. di layar besar itu yang diskusi. Ya, sisi ketuhanan Yesus tanpa melibatkan sisi kemanusiaan dan tanpa melibatkan sang sumber. Silakan. Silakan bang. Gimana? Kurang jelas suaranya ini. Jelaskan 100% ketuhanan Yesus tanpa melibatkan kemanusiaannya dan tanpa melibatkan sang sumber. Silakan. Oke, baik, saya mau jawab ya. Apakah kedengaran suara saya yang jelas? Ya, Gimana, suara saya jelas tidak? ya by data ya bang. By data. Jadi baik, yang namanya kita manusia itu, iya, tapi saya jelaskan dulu. Yang namanya manusia itu, dia itu nggak punya mujizat, nggak punya kuasa. Sedangkan Bang, Yesus itu punya sebentar, kuasa. Bang, kalau Anda bilang Nabi Musa Banyak bisa mujizat laut. yang dia buat. Sebentar bang, Nabi Musa bisa merubah tongkat menjadi ular. Ada nabi yang bisa membelah laut. Ada nabi yang bisa hidup di perut Apakah ikan Nabi Musa selama bisa? 3 hari. Ayo bang. Apakah Nabi Musa? Ya. Gimana kalau Apakah tentang Nabi Musa- Isa alaihissalam? Hah? Apakah Gimana Nabi kalau Musa tentang Nabi Isa bisa? alaihissalam? Ya, Nabi Isa Bentar, juga Bang. melakukan sama halnya Apakah dengan Nabi itu, Bang. Musa bisa? Apakah Nabi Isa membangkitkan orang mati? alaihissalam Bang, gimana? lalu bagaimana Bisa dengan- menghidupin Bang orang Bagus, mati? Sebentar Bang Bagus. Sebentar. Lalu bagaimana data di dalam Bible yang menegaskan aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan atas kehendak Bapakku? Itu bukan kata saya, Bang. Itu kata Bible. Dia tidak bisa Ya. dia tidak bisa melakukan Ya, itu karena semua. dia itu Sebentar, Bang. Sebentar, jangan dipotong dulu, Bang. Di ayat itu Ya. menyatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan atas kehendak Bapakku. Nah, kalau kayak begitu Bang, apa yang Yesus lakukan bukan atas kehendak dia, atas kehendak Sang Bapa, alias Sang Sumber. Di saat Anda menyatakan seperti itu datanya jelas di Bible. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan atas kehendak Bapakku yang mengutus aku. Sekarang saya minta Oke, Anda baik. berstatement Sebentar. 100% Tuhan, Ya. jelaskan ketuhanan Yesus tanpa melibatkan sang sumber dan tanpa melibatkan sisi kemanusiaannya. Dan Anda menyatakan itu semua, itu sudah dijelaskan sama Yesus. Aku tidak dapat berbuat Oke. apa-apa dari diriku sendiri, hingga atas kehendak Bapakku yang mengutus aku. Tapi topik yang di atas ini mengatakan bahwa kapan Yesus menjadi Tuhan. Berarti di situ mengatakan bahwa Yesus itu semenjak kapan dia menjadi Bang, Tuhan begitu ya. Tadi sudah difokuskan, Bang. Tadi sudah difokuskan sama Bang Bagus. Tadi sudah jelas. Yesus menuhankan Bapa. Ya, menuhankan mencipta langit dan bumi. Alias Bapa. Ya kan? Makanya saya minta di saat Apakah teman-teman sebentar, Bang. Makanya tadi saya minta di apakah saat- Bapak itu bisa Sebentar, kelihatan Bang. atau tidak? Sebentar, tadi sudah dijelaskan. Tadi Jadi gini. Ya. Jadi tadi sudah dijelaskan antara Bang Bagus dan Bang Haleluya. Sudah ketemu nih konteksnya. Sudah bertemu konteksnya Yesus menuhankan Bapa. Dan tadi statementnya Bang Hale ini menegaskan bahwa Yesus 100% Tuhan, 100% manusia. Yang saya tuntut adalah statementnya dia. Dan ini hampir rata-rata teman Kristen berstatement seperti itu. Makanya saya minta tolong jelaskan kepada kami sisi ketuhanannya Yesus tanpa melibatkan sisi kemanusiaan dan tanpa melibatkan sang sumber. Itu aja. Paham? Oke, sudah cukup, Tadi Bu. itu sudah dibahas, Bang. Kapan Yesus menjadi Tuhan Ya, itu ya. udah dibahas. Oke, kakak Gantar lagi yang bicara, Om. Oke, bentar ya. Aku mau jelasin ya bahwa di dalam kekristenan itu ada 3. Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus.
di mana Allah Bapa itu dia sebagai roh.